Shalom saudaraku, selamat datang di channel Diberkati untuk Jadi Berkat. Bukan suatu kebetulan, video ini lewat di beranda Anda. Tapi saya percaya ini semua karena tuntunan Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Terima dengan iman, maka hidup Anda akan diberkati untuk jadi berkat. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan aminnya yang paling keras. Saya melihat tamu-tamu juga dari luar kota aminnya yang paling keras. Wow, luar biasa ya. Tiap minggu tempat ini semakin lama semakin penuh, semakin lama semakin banyak dengan... Saya percaya saudaraku, orang-orang yang Tuhan mau tanam di tempat ini bertumbuh bersama-sama. Terima rema bersama-sama. Dan seperti apa yang Tuhan janjikan, berbuah lebat, saudara. Minggu ini saudaraku, saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman The God of Miracles. Tuhan pembuat mujizat, Pak. Dan hari ini saya akan berbicara satu rema firman yang akan saya beri judul Jesus Daily. Yesus setiap hari. What do you mean, Pastor? Apa maksudnya? I truly believe, saudaraku. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap saudara di tempat ini perlu mengalami Yesus setiap hari. Kadang kalau nggak hati-hati ya Pak, kita jadi orang Kristen. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun bahkan Pak. Puluhan tahun. Tapi bisa melewatkan yang ini loh Bu. Kalau nggak hati-hati kadang akhirnya kita jalan sendiri. Gitu. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Kadang kita nggak pernah terpikir Bu. Seperti apa sih Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini? Apa sih yang Yesus lakukan pada saat dia ada di muka bumi ini? Kita jadi orang Kristen sekian lama, tapi kadang kita melewatkan hal ini. Saya ajak saudara buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, saya ajak kita melihat saudaraku. Sekelumit, seperti apa sih Yesus itu Bu, waktu dia ada di muka bumi ini. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ayat ini berbicara tentang siapa saudaraku? Yesus dari Nazaret. Tentang apa? Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia, Yesus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dari ayat ini kita belajar Pak. Pada saat Yesus masih ada di muka bumi ini, dia akan berjalan berkeliling. Sambil dia berjalan dia akan berbuat baik. Sambil dia berjalan, saudaraku, dia akan menyembuhkan orang yang sakit. Dia akan menyembuhkan orang yang kerasukan iblis, yang dikuasai iblis. Bolehkah saya katakan ini Bu? Ketika Yesus ada di muka bumi ini, dia pergi dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dari satu kota ke kota berikutnya. To work miracles. Mengerjakan mujizat. Because he is the God of miracles. Wherever he goes, kemanapun Yesus pergi. Jangan heran saudaraku. Selalu ada yang ditolong. Selalu ada yang dipulihkan. Selalu ada yang disembuhkan. Di mana ada Yesus, ada keajaiban,
ada mujizat. Doa saya ini yang terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar aminmu yang paling keras? Kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Kalau dalam hidupmu ada Yesus, hidupmu gak lagi kering, saudara. Kalau dalam hidupmu ada Yesus, hidupmu jadi colorful. Kenapa? Ada keajaiban demi keajaiban. Dan kabar baiknya saudaraku, saya ingin bertanya kepada saudara di tempat ini. Berapa banyak dari saudara percaya Dia ada di tempat ini? Berapa banyak dari saudara percaya saat ini Yesus hadir di tempat ini, dan di mana ada Yesus ada pertolongan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keajaiban. Terima itu dengan iman. Saudaraku, kalau mau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Bahkan saudara sampai-sampai ya saudara. Sampai-sampai. Ada satu momen dalam kehidupan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, saudara. Dia tuh ingin menyingkir. Dia tuh baru mau pergi, Bu. Tapi tengah dia menyingkir, Pak, mujizat tetap terjadi. Jadi satu saat, saudaraku, kalau saudara masih ingat satu kisah di mana ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis itu baru saja dibunuh, Pak. Kepalanya ditaruh dalam piring perak, saudaraku, dipersembahkan. Yesus dengar mengenai hal itu. Yesus menyingkir, saudara. Yesus tuh hendak pergi, saudaraku. Dia di dalam perjalanan mau naik perahu. Tapi demi didengar orang banyak, Yesus ada di situ. Mereka mengikuti Yesus, kata Alkitab, saudara. Ketika Yesus melihat begitu banyak orang mengikuti Yesus, bukan masalah orangnya mengikuti Yesus, Pak. Tapi tahukah saudara, saya belajar satu hal yang sangat beautiful, sangat indah, saudaraku. Yesus melihat kelaparan dan kehausan banyak orang. Kenapa dia tergerak oleh belas kasihan? Dia melihat ada banyak orang yang ada di dalam keadaan yang lapar, kering, dan haus. Artinya saudara, kalau kau datang di tempat ini dengan kehausan, itu menarik perhatian Yesus. Ketika dia melihat orang banyak dalam keadaan seperti itu datang, dia mulai memberitakan firman. Dia mulai menceritakan tentang firman. Sampai satu titik dia melihat orang-orang ini lapar. Orang-orang ini capek. Adakah di tempat ini saudara yang sedang ada di dalam keadaan yang capek, tired? Engkau lapar, engkau haus, engkau kosong. Sekali lagi Alkitab mencatat tergeraklah Yesus and he did miracle. Dia mengerjakan mujizat. Itulah kisah yang sangat saudara kenal dengan cerita mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus kerjakan itu sebenarnya pada saat dia sedang akan mengasingkan diri, saudara. Dia melihat kerumunan orang begitu haus dan lapar. Dia kerjakan mujizat. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita anak-anaknya, sisa 12 bakul. Dia kerjakan mujizatnya. Karena dia melihat ada kehausan dan kelaparan. Kenapa saudaraku? Because he is the God of miracles. What is your point, Pastor? Apa poinmu, Pak, Pastor? Poin saya sederhana, saudaraku. Yuk, mulai jalan sama Yesus, Pak. Jangan jadi orang Kristen tahunan, puluhan tahun, belasan tahun, Pak. Tapi jalan sendiri.
Yuk, mulai yuk. Alami Yesus setiap hari, daily. Alami bagaimana kau bersentuhan dengan the God of miracles. Karena yang saya tahu saudaraku, tidak ada satu orang pun bersentuhan dengan the God of miracles yang hidupnya tidak berubah. Kalau di masa pandemi ini saudaraku, kau sempat jauh dari Dia. Kalau di masa pandemi ini kau sempat ngalami kelaparan, kau sempat ngalami yang namanya kekosongan, kau sempat ngalami yang namanya kehancuran saudaraku. Hari ini firman Tuhan berbicara buat saudara-saudara di tempat ini. Alami Yesus setiap hari. Jesus daily. Dan hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat seperti apa respon orang. Apa sih yang orang alami Pak ketika mereka jumpa dengan Yesus gitu. Apa respon mereka? Karena sama-sama ketemu Yesus, ternyata ada banyak respon di sana saudara. Saya akan bagikan kepada saudara 3 kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan dengan sangat clear sekali. Respon seseorang ketika mereka bersentuhan dengan Yesus. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-17, kita lihat saudaraku ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Kisah yang pertama, kisah yang sangat terkenal saudaraku. Saya bacakan ayatnya yang ke-12. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ada berapa orang kusta di sana saudara? 10. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi mereka mengikuti Yesus itu dari jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus mendengar teriakan mereka, Yesus berhenti saudaraku. Ayat 14, ia memandang mereka dan berkata, perhatikan ini saudara. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan pengulangan ini selalu terjadi. Dalam keadaan terjepit engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Dia memberikan perintah. Lihat saudara ayat 14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dia memberikan perintah. Dan Alkitab mencatat, sementara mereka di tengah jalan. Bolehkah saya terjemahkan ini Bu? Sementara mereka melakukan perintahnya. Yang mengerti katakan amin. Sementara mereka di tengah jalan, mereka pergi mencari para imam. Alkitab mencatat mereka menjadi tahir. Dalam bahasa Alkitab saudara harus ngerti ya, yang saya sering katakan ya. Jadi ada bahasa-bahasa zaman dulu sama zaman sekarang tuh bahasa gaulnya beda-beda Pak. Kan? Kalau sekarang kita bicara lol gitu saudara, anak-anak muda bilang lol, laugh out loud, ketawa ngakak gitu saudara. Itu bahasa sekarang. Saudara bicara zaman dulu mereka gak ngerti. Zaman dulu bahasanya mereka menjadi tahir. Apa artinya Bu? Sederhananya, mereka sembuh. Ini poin penting saudara, perhatikan baik-baik. Ketika saudara berseru, cari remanya. Banyak orang Kristen cari gampang, saudara. Cari Pak Pendeta. Cari Bu Pendeta. Cari remanya. Ketika kau dapat rema, nanti saudara akan temukan berkali-kali selalu seperti itu. Kau dapat rema, kau kerjakan. Kau lakukan, kau taat. Mujizat terjadi. Kita lanjut ya, ayat yang ke-15. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10-nya semua sudah sembuh? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saya tanya kepada saudara, 10 orang kusta Pak, minta pertolongan Yesus.
Dalam perjalanan berapa yang sembuh? 10. Tapi saudara, yang 9 setelah sembuh, bye-bye. Ini tipikal orang Kristen yang pertama, saudara. Cari Yesus, minta berkatnya, udah dapat, bye-bye Yesus. Udah dapat kok. Pernah melihat yang seperti ini, saudaraku? Nggak ada di gereja ini, saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Cari Yesus, butuh pertolongan, sudah dapat, sudah sembuh. Bye-bye. Ada orang-orang Kristen ya saudaraku, bahkan orang di luar sana, bersentuhan dengan Yesus. Setelah itu saudara, that's it. Mereka tidak lagi berjalan bersama Yesus, Pak. Yes, saudara dapat mujizatnya, but that is the first and the last. Salah satu penyebab kenapa orang kusta ini mengalami yang mereka alami, tidak ada Yesus dalam hidup mereka. Ketika mereka jumpa dengan Yesus, their life change. Tapi banyak orang Kristen sudah jumpa Yesus, hidupnya berubah, ninggalin Yesus. Bye-bye. Udah dapat kok. So what? That's it. Bye-bye Yesusnya. Udah dijawab doanya, udah ditolong, udah sukses bisnisnya, udah diberkati. Bye-bye. Itu respon pertama, sudah. Tapi ada respon yang kedua. Ada satu orang kusta, ayat 16 ini berkata, saudaraku, ini bahasanya saudara harus mengerti ya saudara, karena bahasanya beda. Ayat 16 tuh ngomong kayak gini. Seorang dari mereka, ayat 15, melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Itu maksudnya apa, Pastor? Kalau dibahasakan zaman sekarang, kembali untuk bersaksi, Pak. Yang mengerti katakan amin. Ada satu dari 10 ini, dia menyadari, dia sembuh karena pertolongan Yesus. Adakah di sini yang menyadari engkau ada sebagaimana hari ini kau ada karena pertolongan Yesus? Itu sebabnya yang satu ini tidak bye-bye, dia balik. Dia datang lagi. Dia naikkan ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Dia bersaksi, dia bercerita, this is what happened in my life. Saya berdoa ya saudaraku, perjumpaanmu dengan Yesus bukan hanya satu kali and then bye-bye. Engkau sadar, engkau ada hari ini semua karena Dia. Itu sebabnya engkau kembalikan buat Dia. Aminnya yang paling keras, saudaraku. Ini adalah dua respon yang kita lihat dari satu kisah ini, Pak. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat kisah berikutnya. Kita buka Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya ke yang 46 sampai 52. Ini kisah tentang Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan muridnya di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Selalu itu terjadi, saudara. Di mana ada Yesus, orang berbondong-bondong datang. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Siapakah dia, saudara? Bartimeus ini adalah seorang pengemis buta, saudara. Dia anak Timeus. Apa yang dia lakukan? Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia.
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang terjadi saudara? Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan ya saudara, datang sama Yesus, selalu Yesus kasih apa saudara? Perintah. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Banyak orang didoain pendeta, nyong, sembuh. Sudah pergi, balik lagi. Pastor, tapi tadi kan baru kepala, belum kakinya. Oke, Pak pendetanya sabar saudara. Nyong, sembuh. Datang lagi, kejar lagi. Pastor, tadi belum perutnya. Saudaraku, perhatikan apa yang saya katakan ini. Dengarkan apa yang jadi perintah Yesus. Lakukan dengan iman terjadi. Ayat ini berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. It is by faith you receive it. Datang lagi. Pastor, telinganya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak dari saudara yang menyadari yang menyembuhkan bukan Pak Pendeta? Aminnya yang keras. Saya, siapapun yang berdiri di atas mimbar ini tidak punya kuasa menyembuhkan. Oh, saya ngomong apa adanya saudaraku. I will not gonna lie. Tapi yang bersama kami, the God of miracles, Dia yang bekerja. Dengarkan perkataannya. Tangkap itu dengan iman. Kerjakan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-51 ini. Sama-sama kita lihat saudaraku. Pada saat itu juga melihatlah ia. Sembuh atau enggak saudara? Udah dapat belum tujuannya ketemu Yesus? Pergi enggak? Lihat ya, kita baca ya. Kisah Bartimeus ini menarik saudara. Dan ini ditulis loh saudara. There is a reason untuk setiap hal yang tercatat dalam Alkitab. Lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Wow. Dia bukan hanya kembali. Dia ikuti Yesus di dalam perjalanannya. Seorang yang tadinya buta, gelap. Tapi ketika dia ikut Yesus, everywhere he goes, kemanapun dia pergi, dia melihat keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, diluputkan demi diluputkan, pemulihan demi pemulihan. Once again izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Jangan jadi orang Kristen, tapi jalan sendiri. Boleh Bu? Alami Yesusmu setiap hari. Berjalan sama Dia, jangan mau lepaskan. Gak cukup mujizat satu kali Pak, aminnya yang paling keras. Berjalan bersama Dia and you will see the whole life. Seumur hidupmu tidak pernah kering keajaiban. Bartimeus yang tadinya buta, ketika dia jumpa Yesus, dia melihat terang.
Pertama kalinya saudaraku saya datang ke gereja Keluarga Allah di kota Solo. Belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, maybe more than 20 years saudaraku. Tahukah saudara, bersama saya duduk di paling belakang. Paling ujung pinggir, saya nggak mau ada orang yang tahu saya. Satu suara berbicara di telinga saya. Kamu cari siapa? I was just like, maybe like kayak 10 tahun saudaraku. 11 tahun itu usia saya pada saat itu. Saya lihat ke kiri saya lihat ke kanan saya, tidak ada siapapun. Mereka sedang mengangkat tangan menyembah Tuhan. Saya lihat depan saya lihat belakang saya. Disitulah saya tahu Tuhan sedang berbicara. Hari ini dia berbicara atas hidupmu saudaraku. Dia berbicara atas setiap saudara di tempat ini. Who are you looking for? Pastikan kau jumpa dengan Yesus. Your life will never be the same again. Kisah yang ketiga, ini lebih menarik saudara. Kita buka lagi di Lukas pasalnya yang kelima. Kisah yang ketiga tentang Petrus saudara. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Simon gak pernah, saudara harus ingat loh, di cerita ini Simon belum pernah berjumpa dengan Yesus sebelumnya. Ini perjumpaan encounter pertamanya Simon dengan Yesus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat 6 saudara, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Saking satu perahu gak cukup saudara. Mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini perjumpaan pertama Petrus dengan Yesus. Dia berjumpa dengan the God of miracles, Pak. Dia kaget. Dia kaget, begitu kagetnya sampai di ayat yang ke-8 Simon berkata, saudaraku, ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur ia di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Simon sadar dia berhadapan dengan siapa, saudara? Karena aku ini seorang berdosa. Kadang saya berjumpa orang-orang yang datang ke gereja dan saudara berkata, Pastor, apakah aku berhak, apakah aku layak datang ke tempat ini? Aku orang berdosa. Aku orang yang hidupnya sudah gak karu-karuan. Apakah aku masih diterima? Sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. They see miracles. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Bukan hanya Petrus, Yakobus, Yohanes ada di sana. Menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Yang saya tertarik adalah ayat yang ke-11-nya, saudara. Sama-sama ya, kita lihat ya. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Yesus. Ada 9 orang kusta yang sudah dapat apa yang mereka mau, bye-bye. Ada 1 orang kusta yang sadar itu bukan dari dirinya, tapi karena Tuhan balik. Cari Yesus. Tapi Alkitab tidak mencatat dia mengikut Yesus seterusnya. Ada Bartimeus yang ngalami
Setelah itu dia berjalan bersama Yesus untuk satu journey. Untuk satu sesi dalam kehidupannya. Satu season dalam kehidupannya. And then no more. Tapi saya berdoa di tempat ini ada orang-orang seperti Petrus. Engkau bersentuhan dengan the God of miracles. Kau tinggalkan semuanya. Kau ikut Yesus sampai akhir hidupmu. Ini doa saya, Pak. Jangan ikut Yesus and then no more. Hanya dalam satu season kehidupan and then no more, Pak. Jangan cuma ngalami and then bye-bye. Tapi seperti Petrus. Seumur hidupnya sampai dia menutup matanya, dia memutuskan mengikut Yesus. Doa saya itulah saudara. Bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya, bukan karena pertolongannya, tapi seumur hidup ikut Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus, orang-orang yang lain hanya sementara. Sedangkan Petrus, dia ikut Yesus terus. Apa yang terjadi? Ketika saudara terus mengikuti Yesus. Yang pertama, saudara. Yang pertama, saya akan masuk 3 poin ya, saudaraku. Yang pertama, Petrus jadi bisa dekat-dekat Yesus. Ada perbedaan, Pak. Dekat sama jauh. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dekat-dekat, impartasinya beda. Masalahnya banyak orang Kristen tuh ngomong sama saya gini, Pastor, jangan dalam-dalam. Kalau di gereja itu ya, ikut Yesus tuh ya, gak usah dalam-dalam. Tahu dapurnya nanti malah sakit hati. Betul atau betul Bapak Ibu? Yang seperti itu di luar ya saudaraku, yang di sini enggak. Aminnya yang paling keras. Nanti jadi tahu dapurnya malah sakit hati. Dengar ini saudara. Semakin saudara digesek. Kalau saudara punya kedekatan dengan Yesusnya enggak berkurang. Yang muncul kedewasaan rohani. Masalahnya, masuk dalam, digesek, tapi sama Yesusnya enggak dekat. Buktikan perkataan saya, saudara. Masalah yang paling banyak dialami orang Kristen akan hilang kalau rohmu menyala-nyala sama Yesus. Pastor, kenapa ya pastor? Saya tuh enggak tahu loh. Saya hari-hari ini malas aja ke gereja. Tapi kalau saya tanya, saudara, pasti, ya pastor balik-baliknya itu lagi pertanyaannya. Saya tuh pasti tanya satu, kehidupan doamu sama Tuhan gimana? Saya masih doa kok pastor. Bukan masih doanya. Dari dekat sama jauh, beda. Impartasinya beda. Oh saudaraku, ketahanan kekuatannya beda. Masalah banyak orang Kristen tidak mengalami Yesus setiap hari. Ada amin yang keras dari tempat ini. Itu sebabnya saudara, ketika kau berhadapan dengan masalah yang menginjak-injak engkau. Kenapa? Yesus terlihat jauh. Tapi kalau engkau dekat dengan Dia, no way. Diizinkan sekalipun, tetap ada penghiburan, tetap ada kekuatan, tetap ada pengharapan. Sudahkah engkau mengalami Jesus daily?
atau dari jauh. Sehingga akhirnya saudaraku lama-kelamaan, tambah mundur, tambah mundur, tambah mundur. Doa saya hari ini saudara, ketika kau semakin dekat dengan Tuhan, kenapa saudara perlu sampai dekat? Kenapa harus dekat? Jangan jauh. Karena ketika kau dekat, suaranya itu kedengeran lebih keras. Ada orang-orang di sini hari ini ngomong sama saya, pastor, saya bahkan udah nggak tahu suaranya Tuhan lagi. Saya nggak bisa denger. Sederhana, jauh. Bu, kalau saya dekat, pasti dong ibu bisa dengar suara saya. Tapi kalau ibu di luar sana, ibu di bawah, bisa nggak dengar suara saya? Nggak bisa. Pada saat kau dengar suaranya, kau lakukan remannya. There will always be wonders. Keajaiban demi keajaiban. Poin saya yang kedua, ketika Petrus, kenapa saudaraku? Petrus itu apa yang terjadi ketika Petrus dekat? Bukan hanya dia dekat, tapi yang kedua, dia jadi bisa terus-menerus mendengar firman dan rema dari Tuhan. Pastor, apakah beda? Beda loh saudara. Terima rema, dengar firman sama enggak beda. Karena apa pastor? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman, bukan titik loh saudara. Bukan firman Tuhan loh. Baca ayatnya. Firman Kristus. Apa itu firman Kristus, Bu? Kristus itu artinya yang diurapi. Firman yang diurapi, dia akan berubah jadi rema. Oh beda Pak, beda. Semua firman itu untuk semua orang. Tapi rema, that's for you. Untuk setiap keadaan, remanya bisa beda-beda Bu. Saudara nggak bisa nyomot remanya orang lain. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itu sebabnya saudaraku, saudara butuh dekat. Kalau dekat, jadi dapat Bu firmannya. Masih ingat kejadian saudara? Pada saat Allah menciptakan dunia ini, apa yang dia lakukan? Jadilah terang, maka terang jadi. Terang diciptakan dengan apa? Perkataan yang keluar dari mulut Allah itu firman. Yang mengerti aminnya yang paling keras saudaraku. Artinya saudara, kenapa saudara butuh firman Pak? Firman itu salah satu bahan dasar mujizat. Pegang kata-kata ini saudara. Firman itu salah satu bahan dasar mujizat. Adakah di sini yang bisa bikin nasi goreng tanpa nasi? Bisa pastor, saya ganti ubi, jadi ubi goreng saudara. Yang mengerti katakan amin. Adakah di sini yang bisa bikin pisang goreng Pak tanpa pisang? Tidak bisa. Firman itu bahan dasarnya mujizat. Banyak orang Kristen nggak tahu, makanya disuruh baca firman, males. Yang ini pun nggak ada di sini Bu, di luar sana. Yang mengerti katakan amin. Jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang tahu betapa berharganya arti sebuah firman. Oh benar saudaraku. Pastor, seberapa berharganya firman? Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Oh lihat ini saudaraku. Seberapa berharganya firman. Lihat ini saudara. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya Abraham di sini sudah percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang, dengar ini, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
Jangan salah loh saudara. Apa yang gak ada jadi ada, itu dijadikan dari firman. Boleh gak saya ajak saudara di tempat ini? Kalau mau datang ke gereja, siapin hati dulu Bu. Karena ada banyak orang datang ke gereja, gak siapin hati. Pak pendetanya, Bu pendetanya, mau ngomong sampai berbusa, masuk kanan keluar kiri saudara. Masih puji Tuhan kalau masuk kanan keluar kiri masih ngendep gitu kan. Lah kan bisa keluar kan artinya kan ngendep dulu. Lah kalau masuk kanan mental kanan gimana saudara? Banyak orang ke gereja terus gini, nanti kita mau pulang makan bakso apa soto ya? Ini firmannya berapa lama lagi sih? Kok lama? Sudah mengerti yang saya maksudkan? Datang dengan kesiapan Pak. Kalau saudara datang dengan kesiapan, setiap firman diberitakan, saudara pay attention. Oh yang ini ambil. Dikoleksi remanya. Ini benar nih, koleksi lagi. Pendeta mau ngomong seperti apapun ya saudara. Kalau sudah dari telinga kanan, mental telinga kanan, percuma. Bukan masalah pendetanya. Yang mengerti katakan amin. Pastor maksudnya gimana? Pastor kok keras sekali? Saya bukan nyenggol, saya nabrak saudara. Karena percuma Pak. Tapi kalau saudara datang, hatimu sudah siap. Yes, aku mau mengalami pemulihan. Aku mau hidupku berubah. Aku mau dapatkan rema hari ini. Oh saudara duduk ya saudara, handphone ditaruh, yang lain gak peduli, kiri kanan gak peduli, fokus. Dan setiap firman diperkatakan saudara amin, saudara amin, saudara amin, saudara ambil itu. Saudara kerjakan. Tahukah saudara, begitu hebatnya firman saudara. Kita buka ya saudara, kita buka ya Matius 8 ayat 8. Tapi jawab perpira itu kepadanya, ini orang yang tahu betapa dahsyatnya firman saudara. Tuhan, aku tidak layak. Perwira ini ngomong sama Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus tuh ngomong, aku datang ke rumahmu, aku doa buat hambamu. Dia ngomong, gak usah Tuhan, aku tuh gak layak terima Tuhan. Karena dia orang asing, dia tahu itu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini orang yang tahu betapa mahalnya arti sebuah rema, saudara. Saudara kira kenapa? Kalau saudara datang ke gereja ini, sejak dari dulu kalau ada satu hal ya saudaraku yang saya paling sukai dari gereja keluarga Allah. Setiap kali saya dengar firman di hari Minggu, firman itu berbicara buat saya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi itu yang sudah saya alami bertahun-tahun sejak saya jadi jemaat di Solo, saudara. Firman itu berbicara dalam hidup saya. Tahukah saudara kenapa? Karena gembala sidang saudara bekerja keras di balik layar. Setiap hari dia gali, Pak. Dia gali. Banyak orang Kristen tidak pernah mau gali firman. Jangankan gali, baca aja nggak mau. Pak Jo itu ya saudara, kalau di rumah mempersiapkan rema firman seperti ini ya Pak. Sorry Pak, itu buku di meja, itu tumpuk-tumpuk nggak tahu berapa. Day by day. Pagi sampai malam, saya nggak jarang lihat dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, terus berkutat di depan komputer, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia gali. Pastor kalau gali nggak dapat, nggak apa-apa, gali terus. Kenapa? Satu saja orang yang menggali ladang minyak, saudara. Satu sumur saja keluar minyaknya, itu sudah kehidupan, berkatnya besar. Kalau baru gali sedikit nggak keluar, saudara tinggalin. Nggak akan dapat Pak. Doa saya di tempat ini, saya berjumpa orang-orang Kristen yang tahu berharganya arti sebuah rema dari Tuhan. Banyak orang Kristen manja. Cari cepet. Pastor, mana tahu kalau saya yang doa nggak didengar-dengar Tuhan. Tapi pastor mana tahu doanya jalan tol sampai ke Tuhan. Berapa banyak kata-kata seperti itu, saudaraku?
Kenapa? Males. Sorry loh saudaraku, saya keras hari ini. Orang yang tahu menghargai firman, hidupnya berkemenangan. Because if you know the truth will set you free. Itu kata firman kok. Kalau saudara tahu kebenaran, apa itu kebenaran? Firman. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Oh, hari ini saya berdoa ya saudaraku, sejak dari hari ini ya saudara. Jangan hanya sekedar datang ibadah, aminnya yang paling keras. Gali itu firman. Kumpulkan setiap permata-permata firman yang dibagikan. Kumpulkan siapapun pembicaranya. Kumpulkan saudara. Itu jadi rema. Yang berikutnya saudaraku. Jangan hanya sekedar ke gereja. Nggak cukup. Aminnya yang paling keras. Habis ketemu rema itu harus dijalankan, dikerjakan, dilakukan dengan iman. Baru terjadi keajaiban. Mau pendetanya ngomong sampai berbusa. Ada loh saudaraku orang yang sudah sampai puluhan tahun pun masih belum baptis loh. Yang kesenggol, gak apa-apa saudara. Bu pendetanya jahat hari ini. Yang kesenggol saudaraku nanti keluar dari tempat ini saudara. Daftar baptisan air nanti akhir bulan. Aminnya yang paling keras. Jangan hanya sekedar jadi jemaat. Lebih besar dia yang melayani daripada dia yang dilayani. Aminnya yang paling keras. Ayo pelayanan saudara. Nanti saya tanya sama yang teman-teman di belakang, ini berapa yang daftar pelayanan hari ini? Enggak saudara. Ayo sama-sama. Berjalan bersama Yesus daily. Jangan cuma sekedar ke gereja aja. Gereja kita ini gereja sel saudaraku. Saudara datang ke tempat ini, cuma datang hari Minggu ya saudara dapat. But that's it gitu. Tapi dibutuhkan saudara untuk menggali lebih dalam. Minyak yang muncul itu nanti minyak yang murni saudara. Ikut som. Apa itu som? Dasar-dasar kekristenan saudara. Jangan jadi orang Kristen gak tahu dasarnya. Masalah datang, roboh. Apa kurang saudara dari pandemi kemarin? Kita lihat. Kurang apa saudara? Kenapa itu terjadi? Kita boleh punya alasan 1001 loh saudaraku. Kejadian pandemi kemarin itu membuktikan seberapa kokoh dasar fondasi kekristenan di Indonesia. Dan sangat disayangkan. Banyak yang roboh Pak. Sampai detik hari ini. Banyak yang meninggalkan Yesus. Tapi saya berdoa dari hidup saudara-saudara di tempat ini. Bangun pilarmu saudara. Fondasimu harus dibangun. Kenapa saudara? Hanya ketika kau punya kedalaman seperti ini. Yang ketiga, poin terakhir saya yang ketiga saudara. Petrus karena dia dekat, dia dapat rema. Hidupnya itu jadi berubah Pak. Seorang Petrus yang tadinya hanya penjala ikan biasa dijadikan penjala manusia sampai jadi rasul besar. Hidupnya berubah. Enggak mungkin tidak. Kalau dia tidak belajar yang ketiga terakhir, mengikuti agendanya Yesus. Setiap kita punya pemikiran kita sendiri, saudara. Tapi percayalah kepada saya dalam hal ini karena firman Tuhan mengatakan, jalanmu bukan jalanku. Sejauh langit dari bumi, jalanmu dari jalanku. Ikuti jalannya Tuhan. Saudara boleh nggak ngerti, saudara boleh merasa, Pastor, it doesn't make sense. Ikuti jalannya Tuhan. Ikuti agendanya Tuhan, Pak. Masalahnya orang Kristen, kita berpikir kita lebih tahu daripada Tuhan. Kalau gereja ini tidak mengikuti agendanya Tuhan ya saudara, hari ini tempat ini nggak akan ada. Loh serius saudara. Orang-orang yang terlibat di dalamnya tahu apa yang saya katakan. Membangun di tengah masa pandemi kemarin gak segampang yang saudara pikirkan. Bukan hanya masalah uang saudaraku. Bukan hanya masalah biaya dan dana. Itu saja sudah satu poin yang besar sekali saudara.
Tapi kemarin itu selama masa pandemi, itu goncangannya kenceng loh untuk gereja, saudara. Bagaimana kalau saudara masih ingat ya, hanya urusan masker aja bisa jemaat terpisah 2 kok. Masih ingat saudara? Pakai masker, nggak pakai masker. Yang pro pakai masker, marah sama yang nggak pakai masker. Yang pro nggak pakai masker, marah sama yang pakai masker. Itu aja ya sudah jadi terbelah kok. Saudara masih ingat kejadian itu? Semasa pandemi? Ada yang bilang gereja buka itu malah salah. Ada yang bilang gereja harus buka. Nah, kan? Itu saja goncangannya buat gereja udah nggak segampang itu di Indonesia, saudara. Kalau bukan para leader kita berjalan dengan agendanya Tuhan. Belajar dekat terus dengar suaranya Tuhan. Karena hilang sedikit udah langsung mundur ngeper, saudara. Itu kalau saudara enggak dengar suaranya sedikit aja goyang kok. Kenapa harus dekat? Karena kalau enggak goyang, tidak akan ada gereja di Peak hari ini. Yes, rencana Tuhan besar atas hidupmu, saudaraku. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus daily. Berapa banyak dari saudara yang mau bangkit berdiri, saudaraku? Ku percaya janji. Yes. Oh, kami memilih berjalan di dalam firman-Mu. Ini yang kami lihat, mujizat-Mu dinyatakan. Saat ini saat kami datang mendekat, mengalami Yesus secara pribadi. Pada janji-Mu, ku percaya dalam firman-Mu. Banyak dari saudara yang hidupnya, kekristenannya belajar berkaca dari masa pandemi kemarin, saudara. Oh, jangan di permukaan. Ketika kau jauh dari Yesus ya, saudara, yang ada adalah capek, yang ada kering. Karena gak ada sumur lain yang lebih baik daripada sumur kehidupan yang ada dalam hidup Yesus. Prove it, saudara. Di luar Yesus kering. Capek, hidup itu capek. Hidup terasa berat. Tapi ketika saudara mendekat, saudara cukup mendengar suaranya. Kerjakan perintahnya. Gak segampang itu, Pastor. Betul gak segampang itu karena kau jauh, saudara. Gak segampang itu karena bahkan kau tidak pernah menyentuh firman. Gak pernah menyentuh Alkitab selain di hari Minggu. Tapi semakin saudara gali, awalnya gak gampang. Kayak orang olahraga itu loh, Bapak Ibu. Pertama olahraga, susahnya minta ampun. Disuruh olahraga tuh kayak gitu. Tapi setelah saudara lakukan, saudara tiba-tiba ngerasa badan itu fresh. Badan itu lebih ringan. Kekuatan itu yang tadinya gak ada jadi muncul, saudaraku. Sama. Itu yang terjadi ketika kau kuat di dalam firman, berakar di dalam firman. Makanya dekat, saudara, dekat, ikuti, saudara.
Besok hari Sabtu, saya ajak saudara di tempat ini kita ada prophetic worship night. Tanggal 15 jam 5 sore ya. Betul ya. Besok Sabtu saudara, ada prophetic worship night. Datang. Penuhi tempat ini saudaraku. Jadikan tempat ini, karena tempat ini ya saudaraku, bangun ini penyembahan kehadapan Tuhan saudara. Kenapa? Alkitab mencatat di mana Tuhan hadir, ada mata dan telinganya Tuhan. Ini jadi tempat di mana orang berlari, mereka jumpa Yesus. Orang berseru, mereka mengalami Yesus secara pribadi. Berapa banyak dari saudara yang mau? Saya melihat tangan-tangan terangkat. Hamba-Mu berdoa sejak dari hari ini Tuhan. Sejak dari hari ini. Sama seperti Petrus, biarlah mereka melihat the God of miracle, mengalami perjumpaan pribadi dengan the God of miracle, sang pembuat keajaiban. Biarlah kehidupan mereka diubahkan. Kami terima firman-Mu Tuhan. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Saudara yang diberkati katakan dengan suara-Mu yang paling keras.